DPR lakukan fit and proper test calon hakim Mahkamah Konstitusi. Gelaran pameran Heli Expo Asia 2025. Mayat pria Parubaya ditemukan mengembang di Kali Cideng. Petugas damkar lakukan evakuasi terhadap lansia obesitas. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar hari ini? Pagi hari Harus ini. baik ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Polda Lampung tangkap 2 dari 4 orang pelaku curanmor yang viral membuat korbannya mengalami luka parah di Kota Bandar Lampung, beberapa waktu yang lalu. Dan pelaku ditangkap berkat adanya rekaman CCTV yang viral di media sosial. Inilah Aldi Kurniawan dan Hendra Saputra, kedua pelaku perampasan sepeda motor yang ditangkap aparat kepolisian Polda Lampung di Jalan R.A. Bashid, Labuan Dalam, Kota Bandar Lampung, Lampung. Aparat menangkap keduanya karena diduga telah melakukan perampasan sepeda motor milik seorang ibu yang viral di media sosial pada 13 Juli lalu. Aldi Kurniawan ditangkap tim TKP 308 Polda Lampung, sedangkan Hendra Saputra yang ditangkap Polres Lampung Timur atas kasus pencurian dengan pemberatan. Dalam pencurian pada Minggu 13 Juli lalu itu, kedua pelaku beraksi bersama 2 rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran. Mereka mengaku saat itu sempat mengeluarkan tembakan ke arah korban yang saat itu sedang menggiling kopi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan, para pelaku ini merupakan anggota sindikat curanmor lintas kabupaten. Penangkapan ini berhasil dilakukan berkat adanya rekaman CCTV yang viral saat komplotan tersebut menyeret korban hingga terjatuh sambil menodongkan senjata api. Polisi pun kini masih memburu 2 tersangka lainnya. 2 orang tersangka sudah diamankan, yang satu ditahan di Polda Lampung dengan inisial A, kemudian satu ditahan di Polres Lampung Timur. Ternyata kelompok ini juga ada di beberapa TKP di beberapa lokasi. Barang bukti ada berupa helm yang digunakan pada saat kejadian, kemudian ada 1 buah motor, yang kemudian juga baju yang digunakan pada saat kejadian, sehingga identik dengan CCTV yang ada di sekitar TKP. Mereka berkelompok, kemudian ada juga mereka kadang-kadang berbeda kelompok, tapi di beberapa TKP, kami ada di Lampung Timur, ada di beberapa kabupaten lainnya. Mereka berganti-ganti kelompok, tapi kadang main 2 orang, kadang main 4 orang. Yang nembak bukan kamu ya? Bukan, Bang. Siapa itu? Itu yang bawa jadi cuma 2 orang, Bang. 2 orang. Berapa kali bom tembakan itu? Kawan kamu itu? Dengan saya cuma sekali, Bang. Sekali doang. Diketahui aksi pencurian ini terjadi pada Minggu 13 Juli lalu. Dari rekaman CCTV yang viral, terlihat salah satu pelaku sempat menodongkan senjata api, lalu menyeret korban yang berusaha mempertahankan sepeda motornya. Akibat kejadian tersebut, korban pun mengalami luka serius dengan pendarahan di bagian kepala hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kedua pelaku kini akan dijerat dengan pasal 365 KUHP. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tertangkap basah saat beraksi di sebuah warung makan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Seorang pelaku pencurian dengan modus geser tas babak belur dihakimi oleh warga pada malam kemarin. Banyaknya warga yang geram dan ingin terus menghajar pelaku membuat petugas security di lokasi kewalahan mengamankan pelaku. Pria pelaku pencurian dengan modus geser tas ini diringkus korbannya sendiri saat mencoba kabur di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam. Aksi heroik korban memancing perhatian sejumlah warga yang tanpa dikomando langsung menghajar pelaku. Tak ingin tumbang di tangan massa, sejumlah petugas security salah satu gedung kemudian bergerak cepat mengamankan pelaku ke sebuah pos. Namun warga yang masih geram terus menghajar pelaku hingga babak belur tak berdaya. Aksi geser tas terjadi di sebuah rumah makan di kawasan tersebut saat korban baru saja tiba dan memesan makanan.
Korban menyadari tas yang diletakkan di atas meja telah raib setelah mendengar suara gantungan pada tasnya berbunyi. Meski pelaku berhasil ditangkap, namun sayangnya rekannya yang telah menunggu di luar dengan sepeda motor berhasil kabur. Dia pura-pura mau makan juga biasanya. Pura-pura duduk di piring kotor. Gila, untung kamu nggak kita. Itu bang, abang lagi makan apa gimana? Saya lagi makan. Terus? Pas saya lagi makan, tiba-tiba dia masuk, ngambil tas saya, ambil. Pas ngambil tas saya kan bunyi nih, kerincing-kerincing kayak gini. Langsung saya uber-uber dia. Dia sendiri? Berdua, ada temennya, naik motor ratu, nungguin. Mencegah aksi main hakim sendiri, warga semakin tak terkendali. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku ke Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Dugaan sementara pelaku merupakan sindikat geser tas yang kerap beraksi di sejumlah rumah makan di Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap jajaran Satreskrim Polres Pandeglang setelah diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Pelaku kini telah diamankan dan tengah menjalani proses hukum. Inilah NR, pria berusia 63 tahun, warga Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, saat digiring oleh petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, Satreskrim Polres Pandeglang. NR ditangkap lantaran tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri sejak korban masih berusia 5 tahun. Aksi bejat sang ayah terus berlangsung hingga Juli 2025 ketika korban duduk di kelas 1 SMA. Tak hanya melakukan persetubuhan secara paksa, tersangka juga menggunakan bujuk rayu dan ancaman untuk melancarkan aksinya. Ia kerap mengancam korban tidak akan memberikan uang jajan dan menyita HP korban jika permintaannya tidak dituruti. Korban saat ini telah mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan khusus dari pihak berwenang. Perbuatan tersangka terbongkar setelah pacar korban menduplikat pesan WhatsApp milik korban dan menemukan pesan tidak senonoh yang berasal dari pelaku. Penemuan pesan tersebut kemudian dilaporkan ke saudara korban dan ditanyakan perihal kebenarannya kepada pelaku. Namun bukannya berterus terang, pelaku justru melarikan diri dan mencoba melakukan aksi bunuh diri. Juga saat ini telah mengamankan seorang laki-laki usia sekitar 61 tahun yang diduga melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak yang merupakan anak kandungnya. Menurut keterangan baik dari korban sendiri ataupun dari pelaku menyampaikan bahwa perbuatan itu sudah dilakukan dari usia si korban atau si anak kandung tersebut usia kurang lebih 5 tahun dan sampai terakhir 2 minggu atau 3 minggu terakhir di tahun 2025. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Banten menangkap seorang pria di sebuah kontrakan di Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten beberapa waktu yang lalu. Dan pemirsa, pria ini ditangkap karena diduga menggauli putri tirinya sendiri selama bertahun-tahun demi memenuhi nafsu bejatnya. Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di Kabupaten Serang, Banten. Seorang ayah tiri berinisial IS tega menggauli putri tirinya sendiri berinisial A. Kejadian ini berlangsung sejak Februari 2023 hingga Juni 2025 di sebuah kontrakan di Kecamatan Waringin Kurung. Kronologi bermula ketika korban berkenalan dengan seseorang yang mengaku bos mafia melalui aplikasi Lead Match. Pelaku ini kemudian mengancam korban agar mengirimkan video bugil dengan ancaman mereset ponsel korban jika tidak dituruti. Karena tidak memiliki uang, korban diminta untuk membuat video persetubuhan dengan ayah tirinya. Saat korban ketakutan dan menceritakan ancaman ini kepada ayah tirinya, IS justru memanfaatkan situasi tersebut. IS mengabulkan permintaan pelaku di dunia maya dan menyetubuhi korban di ruang tamu kontrakan saat ibu korban tertidur pulas. Perbuatan bejat ini terjadi hingga 20 kali dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun. Setiap selesai dicabuli, korban diberi uang Rp100.000 hingga Rp250.000. Korban yang mengalami rasa takut dan trauma akhirnya melapor ke SPKT Polda Banten. Setelah menerima laporan, polisi langsung menindaklanjuti dengan mengamankan berbagai barang bukti, termasuk hasil visum dari RSUD Serang. IS, ayah tiri bejat ini, juga telah ditangkap dan ditahan pada 11 Agustus 2025. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, bahkan mengakuilah pelaku, ada rekaman video, mengakuilah bahwa pelakulah ternyata yang berperan, mengaku sebagai bos mafia tersebut.
Menurut keterangan korban sudah berapa kali gitu? Menurut keterangan korban sudah dilakukan 20 kali terakhir bulan Juni kemarin dari rentang tahun 2023 Februari Sampai 2025 ya? sampai Juni 2025. Akibat perbuatan bejat tersebut, pelaku IS dijerat dengan pasal 81, Jungto pasal 76D, Jungto dan pasal 82 Jungto, pasal 763 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Tersangka diancam dengan 15 tahun kurungan penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas mengapung di aliran Sungai Ciliwung, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa siang. Jenazah dievakuasi petugas dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk penyelidikan lebih lanjut. Sejumlah petugas unit pengelola sampah atau UPS Badan Air Rabu siang langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi sesosok jasad di aliran Kali Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang belum diketahui identitasnya itu berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar paruh baya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang petugas UPS Badan Air saat tengah membersihkan sampah di aliran kali. Saksi mata menuturkan melihat salah satu kaki korban mengambang, sementara badannya tersangkut di badan pelampung penyekat sampah. Saya baru naik dari bawah, habis transit sampah ke perahu yang satu, saya naik mau bersihin lagi. Baru mau turun udah ngelihat ada kaki di situ, di dekat perahu. Saya langsung panggil teman-teman yang lain buat lapor ke polsek, ke pospol terdekat lah pokoknya. Upaya evakuasi jasad korban ke daratan berlangsung cukup dramatis, mengingat ketinggian tanggul mencapai 3 meter. Dari hasil olah TKP awal yang dilakukan petugas kepolisian, didapati sejumlah luka lebam pada wajah korban. Ada luka lebam atau gimana, Pak? Untuk sementara kita melihat ada lebam saja, namun nanti yang bisa mengidentifikasinya itu nanti kita kirim ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Untuk identitasnya belum kita temukan. Siap. Luka lebamnya di mana, Pak? Luka lebamnya ada di wajah. Guna memastikan penyebab tewasnya korban, jasad pria Malang itu kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria tak dikenal ditemukan tewas mengenaskan, tersangkut pelampung penyekat sampah di aliran Kali Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Saat ditemukan, pemirsa, terdapat sejumlah luka lebam pada wajah korban. Sejumlah petugas unit pengelola sampah atau UPS Badan Air Rabu siang langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi sesosok jasad di aliran Kali Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang belum diketahui identitasnya itu berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar paruh baya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang petugas UPS Badan Air saat tengah membersihkan sampah di aliran kali. Saksi mata menuturkan melihat salah satu kaki korban mengambang, sementara badannya tersangkut di badan pelampung penyekat sampah. Saya baru naik dari bawah, habis transit sampah ke perahu yang satu, saya naik mau bersihin lagi. Baru mau turun udah ngelihat ada kaki di situ, di dekat perahu. Saya langsung panggil teman-teman yang lain buat lapor ke polsek, ke pospol terdekat lah pokoknya. Laki-laki. Wah, kurang tahu kalau saya ini. Itu nyangkut apa gimana, Bang? Nyangkut, Bang. Itu nyangkut di sekatan kita punya. Emang kita sekat sampah di situ, buat kita narik sampah di situ, buat angkat sampah juga di sini. Kalau dia nyangkut di bawahnya posisinya. Upaya evakuasi jasad korban ke daratan berlangsung cukup dramatis, mengingat ketinggian tanggul mencapai 3 meter. Dari hasil olah TKP awal yang dilakukan petugas kepolisian, didapati sejumlah luka lebam pada wajah korban. Laki-laki. Ada luka lebam atau gimana, Pak? Untuk sementara kita melihat ada lebam saja, namun nanti yang bisa mengidentifikasinya itu nanti kita kirim ke rumah sakit Cipto untuk dilakukan otopsi. Untuk identitasnya belum kita temukan. Siap. Luka lebamnya ada di wajah. Guna memastikan penyebab tewasnya korban, jasad pria Malang itu kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran damkar Lebak tangkap seekor ular kobra di Jawa atau kobra Jawa maksud kami, ular sendok yang masuk ke lingkungan rumah warga.
Petugas sempat mengalami kesulitan karena ular bersembunyi ke dalam lubang tanah. Seperti inilah proses penangkapan seekor ular kobra Jawa atau ular sendok di salah satu rumah warga di Kampung Awe, Desa Awe, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Petugas damkar harus ekstra hati-hati sebab ular kobra Jawa dapat menyemprotkan bisa saat merasa terancam. Dalam prosesnya, petugas sempat kesulitan, pasalnya ular bersembunyi ke dalam lubang tanah. Petugas terpaksa menggali lubang tersebut sebelum akhirnya dengan menggunakan tongkat penjepit, ular berhasil ditangkap dan langsung dievakuasi. Petugas damkar Lebak menuturkan keberadaan ular kobra Jawa pertama kali dilihat oleh pemilik rumah di sekitar halaman. Karena takut dan merasa terancam, pemilik rumah langsung melaporkan kepada petugas damkar. Setelah berhasil ditangkap, ular kobra Jawa atau ular sendok langsung diamankan dan dibawa ke markas komando Damkar Lebak. Baik, hari ini kita mendapatkan laporan dari warga Kampung Awe, Kecamatan Kalanganyar terkait keberadaan ular di lingkungan tempat tinggalnya ya. Pada saat menerima laporan, kami langsung berangkat ke lokasi dan kami langsung melakukan pencarian. Diketahui ularnya karena masuk lubang, akhirnya kita gali dulu lubangnya dan akhirnya kita temukan satu ekor ular jenis kobra Jawa. Saat ini kita sudah amankan di Damkar Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, BPBD dan juga petugas damkar mengevakuasi pasien lansia obesitas dari dalam rumahnya di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Proses evakuasi berjalan dramatis. Pasalnya pemirsa, lansia obesitas ini tidak dapat berjalan dan gerbang yang sempit, sehingga harus diangkat menggunakan tandu oleh petugas damkar. Inilah proses evakuasi terhadap seorang pria berusia 77 tahun bernama Ahmad Farozi dari rumahnya di Jalan Mahoni 1, Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Pria obesitas ini mengalami keluhan medis yang berkaitan dengan penyakit hernia. Selain itu, ia juga mengeluhkan sesak nafas dan tidak lagi mampu berjalan. Pada proses evakuasi, kondisi pasien dalam kondisi sadar. Namun karena berat badannya mencapai 200 kg, petugas pun harus menggunakan alat bantu khusus serta alat pelindung diri. Dapat laporan kami dari pihak ambulan, dari pihak puskesmas, kaitan evakuasi kaitan obesitas. Kurang lebih berat bebannya hampir 200 kg. Dan hanya 6 personil yang dibutuhkan kaitan dengan pengangkatan evakuasi. Kesulitannya hanya pas di luar gerbang aja, karena pintu dia kan pintu sembah, jadi pintu dua itu dari di pas gerbang itu agak kesulitan untuk mengeluarkan pasien. Pakai alat pihak dari puskesmas, pakai tandu puskesmas yang digunakan dan juga langsung evakuasi ke RSU Kota Tangerang. Kondisinya pada saat di rumah dia hanya sesak napas dan juga tidak bisa berdiri. Hanya kesulitan pas di gerbang aja, di pintunya karena pintu sembah, jadi dia pintu dua. Iya. Saat ini lansia tersebut tengah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. Dari Tangerang, Mujaib Latumairisa, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sri dan juga pemirsa, kita turut apresiasi kepada pihak damkar seperti itu ya, karena telah banyak sekali melakukan kebaikan, tidak hanya dari apapun kondisi dari masyarakat seperti itu ya, tapi juga bisa menolong sesama manusia, di mana juga ini ada lansia dengan berat badan yang sangat fantastis seperti itu, dengan obesitas yang sangat luar biasa. Tapi dari tim damkar dan juga pihak-pihak terkait dan juga warga-warga sekitar yang turut membantu, kami juga merasakan turut terima kasih ya, karena sudah banyak sekali orang-orang yang peduli dengan sekitarnya, dengan lingkungannya. Mudah-mudahan ini pun lansia yang memiliki berat dengan obesitas yang tinggi ini bisa ada solusi yang mutlak seperti itu ya, agar nantinya bisa ada kesehatan yang baik, bagaimana pengolahan makan dengan baik, dan juga adanya perhatian dari pemerintah. Betul, ini menjadi perhatian juga bagi masyarakat agar untuk menjaga bagaimana pola makan, karena memang ternyata dengan berat badan yang cukup besar ini bisa mengganggu dari kesehatan. Betul. Bahkan juga untuk aktivitas pun terganggu. Betul sekali, terlebih untungnya ada petugas damkar yang rela dengan senang hati membantu seorang lansia ini yang memang kita ketahui berat badannya ini mencapai 200 kg. Betul. Dan memang ternyata untuk berobat
lewat dan keluar dari rumahnya saja Festi ini cukup susah karena Betul. memang ternyata gang di Kesulitan, rumahnya ya. adalah gang yang sempit. Dan kita patut mengapresiasi seperti yang dikatakan Festi bahwasanya damkar ini telah bekerja bagaimana membantu masyarakat tidak hanya untuk memadamkan api namun membantu masyarakat untuk menuju ke rumah sakit. Betul, adanya pengabdian kepada sesama manusia ya, Yes. dan ini juga harus dicontoh untuk instansi-instansi lainnya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Via KBRN Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sipo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sipo TV. Sipo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasinya, di mana Heli Expo Asia atau Hexia 2025 kembali digelar di Cengkareng Heliport Bandara Soekarno-Hatta mulai 20 hingga 24 Agustus 2025. Tentunya pemirsa, memasuki tahun ketiga, pameran ini mengusung tema Elevating the Industry Transforming Sustainable Tomorrow dengan fokus untuk menegaskan peran helikopter sebagai solusi transportasi cerdas, efisien, dan juga produktif. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan helikopter mampu memangkas waktu perjalanan berjam-jam menjadi menit, serta meningkatkan produktivitas pelaku bisnis maupun individu. Acara tahunan ini berlangsung di Helikopter Display Center, gedung baru milik White Sky Aviation, yang disebut sebagai investasi jangka panjang untuk infrastruktur industri helikopter di Indonesia. Lebih dari 15 negara berpartisipasi termasuk Jepang, Amerika, Prancis, hingga Indonesia. Dengan sorotan teknologi baru seperti taksi udara listrik eVTOL, Bell 505, dan Airbus ACH145. AHY menyebut kehadiran stakeholders dari berbagai negara ini penting, karena di wilayah Indonesia tidak semua bisa dijangkau dengan pesawat dan juga kendaraan darat. Ya, senang sekali hari ini bisa hadir secara langsung di Hexia, Heli Expo Asia tahun 2025. Sekaligus tadi kita sama-sama meresmikan heliport di Cengkareng ini. Ini adalah yang pertama dan tentunya kita menyambut dengan baik yang menjadi inisiatif dari White Sky Group, tentunya berkolaborasi dengan berbagai stakeholders lainnya karena acara ini juga dihadiri oleh para manufacturers, industri aviasi dan khususnya industri helikopter di dunia yang tentunya memiliki optimisme bahwa industri penerbangan di Indonesia juga memiliki potensi dan peluang yang baik, peluang ekonomi, peluang bisnis yang juga baik. Mengapa? Karena memang Indonesia memiliki geografi yang tidak semua bisa dijangkau menggunakan transportasi darat. Dari Jakarta, Noval Danu, Rona Bayu, Sipo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pengembangan infrastruktur heliport di Indonesia. Keberadaan heliport dinilai sangat penting khususnya untuk di daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat. Kondisi geografis Indonesia yang beragam menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, sulitnya mengakses ke berbagai tempat yang dibutuhkan, seperti akses fasilitas kesehatan. Melihat situasi tersebut, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan, pemerintah akan terus mendorong penguatan infrastruktur transportasi udara, termasuk keberadaan helikopter di berbagai daerah. AHY mengatakan selain membantu masyarakat yang sulit mendapatkan akses fasilitas kesehatan
atau rumah sakit, heliport dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis di kawasan tambang ataupun membantu penanganan kebakaran hutan. Ia juga mengingatkan bahwa faktor keselamatan atau safety tetap menjadi prioritas utama dalam sektor transportasi udara, serta dirinya berharap agar transportasi udara seperti helikopter dapat dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk kepentingan tetapi juga untuk keperluan yang membutuhkan. Nah, ini harapannya ke depan diintegrasikan dengan baik sehingga multifunction. Heliport itu harus multifunction, tidak hanya satu keperluan tapi juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan lain. Untuk bisnis ya, misalnya untuk di daerah-daerah yang ada lokasi-lokasi tambang misalnya, tapi juga daerah-daerah yang rentan terhadap kebakaran hutan, kemudian juga daerah-daerah yang bisa ataupun sulit untuk dijangkau menggunakan moda transportasi lainnya, tetapi penting untuk segera dijangkau, termasuk tadi untuk membantu masyarakat yang sulit mendapatkan akses menuju ke rumah sakit misalnya dan lain sebagainya. Jadi dari Jakarta, Kuinita Putri, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dari Komisi 3 DPR ini menggelar fit and proper test calon hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Arief Hidayat yang akan memasuki pensiun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hasil fit and proper test calon hakim tersebut nantinya akan diserahkan ke pimpinan DPR untuk disahkan melalui rapat paripurna yang mendatang. Pimpinan Komisi 3 DPR menggelar fit and proper test calon hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Arief Hidayat yang memasuki pensiun di Kompleks Parlemen Senayan. Hasil fit and proper test tersebut, pimpinan Komisi 3 menetapkan satu calon, Innocentius Samsul, yang merupakan menjadi calon tunggal. Penetapan ini juga dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai yang telah diatur dalam undang-undang. Nantinya hasil fit and proper test calon hakim akan diserahkan ke pimpinan DPR untuk disahkan melalui rapat paripurna. Untuk mengisi jabatan Hakim Konstitusi dikarenakan Hakim Konstitusi Profesor Dr. Arief Hidayat akan segera memasuki masa pensiun. Ya. Tadi teman-teman lihat langsung ya prosesnya berlangsung secara akuntabel, transparan dan terbuka. Ya. Yang mana ini sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang MK yang mengatur ya bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 1. Yang ayat 2, proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Nah, lalu juga tadi proses tadi sebagaimana teman-teman lihat ya dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 226 ya ayat 2 tata tertib DPR ya yang berbunyi tata cara pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi penelitian administrasi. Ya. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima daftar inventarisasi masalah RUU tentang perubahan penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh dari pemerintah. Dan Adis menyebut DIM itu nantinya akan dibahas ke dalam rapat pimpinan DPR. Pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU Haji dan Umroh ke Komisi 8 DPR. Setelah itu, nantinya DIM tersebut akan dibahas ke dalam rapat pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR, Adis Karding, bahwa ada usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh terkait pembahasan RUU Haji dan Umroh. Adis menilai pembentukan kementerian akan mengurangi beban tugas Kementerian Agama yang selama ini menyelenggarakan pelayanan haji. Dirinya meyakini pembentukan Kementerian Haji dan Umroh akan ditindaklanjuti hingga ke kantor wilayah. RUU Haji baru masuk DIM-nya, kita baru rapim kalau nggak nanti sore besok siang. Pak, itu katanya ada usulan BP Haji jadi kementerian juga? Ada usulan juga seperti itu. Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari
Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umroh. Kita tahu bahwa haji dan umroh ini kan selalu bermasalah dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Ada aja masalahnya. Yang paling terakhir kan tahun lalu ada pansus dan ini masuk lagi urusannya ke KPK. Belum lagi hasil temuan daripada tim washaji yang kemarin terkait dengan banyaknya carut marut terkait dengan pelayanan haji, baik itu syarikah, baik itu makannya, transportnya, dan lain sebagainya. Itu kan juga masalah. Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri yang khusus mengawal dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umroh Jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Pak, tapi kan sekarang BP Haji sendiri belum punya kanwil ya Pak ya. Apakah itu dinilai siap Pak untuk tahun depan mengurus haji? Nanti kan bisa diatur. Kementerian Hukum dan Kementerian Impas kan itu juga dipisah. Akhirnya kan juga bisa jalan. Jadi nanti saya rasa pemerintah sudah mempunyai cara-cara bagaimana mengantisipasi kalau urusan kanwil-kamfil di bawah. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 bulan berlaku sejak diresmikannya pada 14 Juli 2025, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu harapan besar bagi pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Dan tentunya pemirsa, bukan untuk memperlihatkan kesenjangan sosial. Sekolah Rakyat justru hadir untuk menumbuhkan rasa solidaritas, bukan kompetisi yang timpang, demi terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045. Program Sekolah Rakyat resmi dibuka oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama kementerian terkait pada 14 Juli 2025. Terhitung sudah 1 bulan program tersebut dijalankan. Lantas apa itu Sekolah Rakyat? Sekolah Rakyat merupakan strategi besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Sekolah Rakyat diyakini dapat menciptakan anak-anak cerdas yang tak kalah dengan anak-anak dari sekolah umum. Dalam sistemnya, Sekolah Rakyat mengusung konsep sekolah asrama atau boarding school yang segala kebutuhannya akan dipenuhi oleh pemerintah, alias gratis 100%, mulai dari uang seragam, makan, bahkan hingga uang gedung seluruhnya tidak dipungut biaya. Pada Juli lalu, pemerintah telah memulai masa orientasi untuk 37 titik lokasi sekolah rakyat. Mereka berharap implementasi program sekolah rakyat dapat sesuai dengan misi Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Baju alma mater sekolah rakyat. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi, ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi, jadi semuanya nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 15.900 siswa, kurang lebih 16.000 siswa sampai hari ini. Nah, tentu kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kita semua mencoba. Sebulan telah berlalu sejak dimulainya pelaksanaan sekolah rakyat, hingga kini pemerintah selalu memantau perkembangan dan kelemahan tata kelola sekolah tersebut untuk dijadikan bahan evaluasi agar semakin baik lagi. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan beroperasinya penambahan 65 sekolah rakyat yang akan dioperasikan pada September 2025. Total nantinya akan ada 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas kurang lebih 16.000 siswa. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi, ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi, dari semuanya nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 100 titik yang beroperasi.
Dan secara keseluruhan untuk sekolah rakyat rintisan di tahun 2024 ini akan beroperasi 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas tidak kurang dari 16.000 siswa. Mudah-mudahan ya 15.000 sekian lah, 15.900 siswa, kurang lebih 16.000 siswa sampai hari ini. Nah tentu kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Sementara itu untuk tenaga pengajar sekolah rakyat sendiri, Menteri Sosial mengungkapkan bahwa para guru tersebut tidak diambil dari latar belakang pegawai negeri sipil atau PNS. Rekrutmen guru sekolah rakyat diprioritaskan bagi mereka yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru dan belum memiliki penempatan. Alasan dari kebijakan ini bertujuan agar tidak mengganggu rasio guru ASN dan P3K di sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Meski demikian, para guru dan kepala sekolah rakyat ini akan mendapatkan pembekalan dari pihak Kementerian Sosial untuk memastikan kesiapan para guru dalam mengajar dan mendidik siswa, terutama para siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrim. Kita hari ini bersama-sama di tempat ini untuk melakukan pertemuan dalam rangka pembekalan khusus bagi kepala sekolah rakyat yang hadir setelah melalui proses seleksi, dan juga kepada para guru-guru sekolah rakyat yang telah juga lolos seleksi pada tahap kedua ini. Jadi ada tahap pertama dengan peserta 100 kepala sekolah dan disusul dengan 1.300 lebih. Nah, sekarang ini kita ke tahap berikutnya, yaitu kepada 55 kepala sekolah dan lebih dari 800 guru yang datang secara atau yang hadir yang mengikuti pertemuan ini secara online atau Zoom. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya ucapkan selamat dan sekaligus terima kasih yang sebesar-besarnya para kepala sekolah dan guru-guru ini telah bersedia bertugas, bersedia mengabdi di lingkungan sekolah rakyat yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo. Usai mendapatkan pembekalan dari Menteri Sosial, para kepala sekolah rakyat ini pun merasa bangga dan antusias bisa ikut berpartisipasi dan mendukung langsung program Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun berharap sekolah rakyat dapat terus berlanjut hingga menjangkau ke seluruh anak-anak Indonesia, khususnya mereka yang kurang mampu. Kedepan anak-anak lulusan sekolah rakyat ini diharapkan dapat menjadi SDM unggul yang tangguh, berkarakter, dan mampu bersaing di dunia teknologi. Kemarin saya mengikuti seleksi untuk perekrutan kepala sekolah rakyat dan alhamdulillah terpilih ya. Ini program unggulan dari Bapak Presiden kita yang terhormat, itu Bapak Prabowo. Menurut saya program yang luar biasa ini sangat sayang sekali untuk kita lewatkan dan kita tidak ambil bagian dalam program ini. Oleh karena itu saya jujur saja merasa terpanggil sekali untuk mengikuti program ini, menjadi bagian dari program yang luar biasa ini, sehingga kedepannya kita bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat untuk Indonesia emas di tahun 2045. Itu harapan kita. Kita berharap sekolah rakyat ini bukan hanya menjadi sekolah yang biasa ya, apalagi dipandang sebelah mata. Kita berharap sekolah rakyat ini akan mencetak generasi-generasi hebat, generasi-generasi luar biasa, dan ini menurut saya menjadi titik balik
Yang saya katakan titik balik adalah bahwa mereka yang hari ini tidak punya harapan, tidak punya impian untuk mewujudkan cita-cita mereka punya ruang untuk mewujudkan impian mereka, untuk mewujudkan cita-cita mereka. Itu harapan kita ke depannya. Baik, terima kasih. Baik, saya ikut karena puji Tuhan saya terpilih sebagai salah satu kandidat kepala sekolah rakyat, dan juga itu sebagai panggilan hati untuk anak-anak bangsa Indonesia yang dari segi ekonomi lemah. Jadi di situ saya terpanggil untuk berpartisipasi mendukung program Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan yang sama bagi anak-anak kita yang kurang mampu. Harapan saya bahwa semoga sekolah rakyat ini akan berlanjut terus sehingga akan menjangkau semua anak-anak kita teristimewa dari golongan ekonomi yang kurang mampu, sehingga mereka bisa juga mendapatkan pendidikan yang layak, yang setara dengan anak-anak lain, dan nantinya lulusannya itu tangguh, berkarakter, dan mampu bersaing di dunia teknologi ini. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Siap. Sekolah rakyat menjadi bukti seriusnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengentas kemiskinan dengan menciptakan kesetaraan pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara. Namun akankah sekolah rakyat ini dapat berjalan baik dan menjadi solusi jangka panjang untuk masyarakat, atau sekedar penyediaan akses pendidikan setara dari pemerintah yang hanya bersifat sementara? Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Semangat baru Indonesia Maju, tentunya Seri dan juga pemirsa, banyak sekali program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mesejahterakan masyarakat dan juga mencerdaskan anak bangsa. Ini dengan lahirnya program sekolah rakyat untuk anak-anak. Dan kalau kita lihat memang Presiden Prabowo Subianto selalu mengedepankan terkait dengan semua berawal harus dari desa. Karena pemerataan ekonomi, pembangunan ekonomi ini harus diawali dengan desa, dan pastinya juga harapan besar dari pemerintah dengan adanya sekolah rakyat ini tidak hanya orang-orang kota saja yang bisa mendapatkan pendidikan dengan layak, tapi juga orang-orang desa dan juga anak-anak di desa bisa merasakan hal yang sama, kesempatan yang sama dengan bisa meraih cita-cita setinggi-tingginya. Betul, memang dikeluarkannya program sekolah rakyat dari tanggal 14 Juli 2025 menjadi sebuah komitmen nyata dari pemerintah. Ternyata memang pemerintah sangat berperan aktif untuk meningkatkan kesejahteraan dari para masyarakat. Terlebih kita ketahui ternyata banyak sekali respon positif dari masyarakat, terutama para siswa-siswi yang akhirnya bisa masuk dalam sekolah rakyat. Dan kita ketahui juga ternyata banyak sekali fasilitas yang ada di sekolah rakyat, mulai dari mendapatkan program makan bergizi gratis, dari asramanya juga bakal faisi dan pemirsa. Nantinya dari sekolah rakyat ini akan disediakan 15.000 laptop dari pemerintah. Ada pengadaan ini, ya? Betul, ini tujuannya agar nantinya pembelajaran ataupun mengajar dan belajar di sekolah rakyat ini dapat berjalan dengan baik pastinya, karena kita ketahui ternyata laptop ini menjadi penunjang yang baik untuk keberlangsungan daripada pendidikan tersebut ya. Kita berharap bahwasanya ini menjadi momen yang penting, momen bersejarah bagaimana ternyata Indonesia bisa lahir lebih baik lagi dengan adanya program sekolah rakyat. Oke, selain itu pemirsa, ada dari program cek kesehatan gratis yang juga menjadi langkah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan juga kompetitif. Melalui deteksi dini penyakit serta dorongan untuk menerapkan gaya hidup sehat, program ini diharapkan menjadi salah satu pilar menuju Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah sudah dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan di puskesmas dan tenaga pendidik di sekolah. Pemeriksaan kesehatan itu mencakup status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan mental hingga kebugaran. Pada tahun 2025 ini pemerintah menargetkan sebanyak 53 juta peserta didik di seluruh Indonesia untuk mengikuti program cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah. Program ini menjangkau lebih dari 200.000 satuan pendidikan, mulai dari SD hingga SMA atau SMK, termasuk madrasah, pesantren, sekolah luar biasa, dan sekolah rakyat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, cek kesehatan gratis digelar secara serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh tenaga medis dari masing-masing puskesmas. Diharapkan dengan cek kesehatan ini, kalau SD tuh ceknya ada 13, SD 13, SMP itu 15, kalau SMA tuh 14 yang dicek.
kita bisa tahu kondisi dari anak-anak kita. Kayak tadi ini dari 14 sudah dicek 9 punya masalah mata. Kadang-kadang tuh nilainya jelek bukan gara-gara bodoh, tapi gara-gara nggak bisa lihat gitu ya. Nah, dengan demikian kan jadi kita bisa perbaiki supaya anak-anak kita tuh sehat semua. Padahal ini SMP-nya SMP keren kan? Ya. SMP 5 Bandung, aku dengar dari Pak Wali naik SMP 5, naik SMA 3 ke ITB itu kayak pindah kelas. Jadi ini hadisnya anak-anak pinternya Pak. Ini tolong bantu dikawal sama media. Ini kan cek kesehatan gratis, gratisnya tuh. Di Indonesia kan kadang-kadang komunikasi gratis nanti diminta uang ini, uang itu. Jadi kalau ada yang minta duit, laporin ke Pak Wali atau Pak Wakil Gubernur. Karena ini gratis, ini hadiah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk 280 juta rakyat beliau gitu ya. Setiap tahun dikasih cek kesehatan gratis. Jadi teman-teman media bantu kalau misalnya ada, wah Pak kalau saya cek darahnya masih bayar, oh saya ini masih bayar, nah itu tolong disampaikan. Para guru menilai hadirnya program cek kesehatan gratis dari pemerintah ini memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi para murid dan kesadaran diri akan kesehatannya masing-masing. Salah satu sekolah yang mendapatkan cek kesehatan gratis SMKN 26 Jakarta. Pembina kesiswaan Ahmad Faris mengatakan, hasil dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh para murid tersebut nantinya bisa bermanfaat bagi mereka, terutama pada saat lulus nantinya. Pemeriksaan kesehatan itu dapat menjadi bukti kesiapan mereka masuk ke dunia kerja. Dengan adanya cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat ya untuk para murid supaya mereka tahu upaya preventif mereka ketika mereka mungkin kesehatan yang terganggu itu bisa lebih cepat ditindaklanjuti. Kemudian juga mereka kan disiapkan untuk bekerja setelah lulus dari SMK. Jadi pekerjaan pun mereka nantinya sudah siap untuk bekerja dengan fisik, kemudian mental yang kuat. Jadi CKG ini sangat bermanfaat untuk para murid tersebut. Ya harapannya ya sangat senang pertama karena para murid kami pun merasa senang juga ya. Karena untuk ya tadi saya sampaikan upaya preventif mereka supaya mereka juga lebih jaga kesehatan, tahu mana yang baik, yang buruk dikonsumsi. Kemudian mereka juga ketika setelah tes jadi lebih aware, lebih peduli dengan dirinya sendiri. Pelaksanaan program pemerintah cek kesehatan gratis bagi pelajar didukung penuh oleh DPR RI. Pimpinan DPR RI Dasko mengatakan, pengguna aplikasi cek kesehatan gratis menyentuh angka 69 juta pengguna, meskipun sebelumnya tidak diterima dengan baik. Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat dapat merasa aman menggunakan aplikasi cek kesehatan gratis. Dasko berharap program cek kesehatan gratis yang telah diinisiasi pemerintah dapat menjangkau seluruh pelajar dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Ya, kita sebagai anak bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penuh program cek kesehatan gratis dari pemerintah tersebut. Dan sepanjang yang kami monitor, yang menggunakan aplikasi cek kesehatan itu juga sudah banyak dan mudah-mudahan ada 69 juta yang sudah memakai aplikasi cek kesehatan gratis. Ya awal memang kita lihat pada nggak mau, tapi belakangan setelah sosialisasi itu banyak yang menggunakan sampai dengan 69 juta dan kita berharap bahwa program cek kesehatan gratis ini juga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bertambah dari 69 juta. Demikian. Lewat program cek kesehatan gratis, pemerintah memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya sepeser pun. Pemirsa, dari Ketua MPR Ahmad Muzani juga merespon kenaikan anggaran makan bergizi gratis atau MBG sebesar Rp335 triliun pada tahun 2026 mendatang. Dan Muzani mengatakan kenaikan tersebut agar manfaat makan bergizi gratis dapat dirasakan oleh seluruh siswa di Indonesia. Pemerintah mengumumkan bahwa anggaran makan bergizi gratis atau MBG akan mengalami kenaikan sebesar 335 triliun pada tahun 2026 mendatang.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat membacakan nota keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada beberapa waktu lalu. Menanggapi kenaikan anggaran MBG tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan hal itu dilakukan agar manfaat MBG dapat dirasakan dengan jumlah siswa yang banyak. Muzani berharap dengan adanya kenaikan anggaran ini, Badan Gizi Nasional dapat bisa lebih maksimal agar MBG tepat sasaran. Memang yang harapan Presiden dan harapan kita semua pada penggunaan anggaran tahun depan, tahun 2026 ya, nilai manfaat yang dirasakan dari makan bergizi gratis itu jumlahnya lebih banyak orang, lebih banyak siswa yang bisa menikmati sesuai dengan rencana sehingga memerlukan anggaran yang besar. Kami harap kemampuan lembaga yang menangani dalam hal ini Badan Gizi Nasional bisa lebih maksimal dan lebih maksimal lah, karena nilai manfaat yang diharapkan oleh Presiden dan oleh kita semua bisa lebih banyak lagi dan bisa lebih maksimal lagi, sehingga makan gizi gratis bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak siswa, oleh puluhan juta siswa yang berharap. Dari Jakarta, Farizal Davariskano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, revisi Undang-Undang Hak Cipta diketahui masih dalam proses pengkajian dari Kementerian Hukum sebelum dibahas di DPR. Dan menurut Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir mengatakan pihaknya bersedia melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta apabila diperlukan untuk kepentingan masyarakat luas. Hak cipta lagu akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat hingga membuat beberapa pemilik restoran enggan untuk memutar lagu-lagu Indonesia. Pasalnya beberapa lagu yang diputar tersebut dikenakan biaya atau royalti. Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Kementerian Hukum untuk melanjutkan ke tahap pembahasan. Adis menyebut persoalan terkait royalti ini terbilang sensitif, sehingga perlu pembahasan lebih mendalam untuk polemik tersebut. Menurutnya DPR tidak akan keberatan mengubah regulasi demi kepentingan masyarakat luas. Royalti ini kan masih dikaji ya. Kita tunggu Kemenkumham, kita tunggu Kementerian Hukum mengkajinya seperti apa. Nanti hasil kajian dari Kementerian Hukum itu kan diserahkan juga, dikoordinasikan dengan DPR. Nanti kita juga tentunya ada badan keahlian yang mengkaji ini, yang mengkaji hal-hal tersebut, bagaimana dengan royalti ini. Jadi ini kan agak sensitif ya royalti ini. Terus ada aturan juga yang 5 tahun sudah tidak terpakai lagi, royalti tidak berlaku lagi dan lain sebagainya. Jadi kita lihat dulu nanti apa hasil kajian dari Menteri. Perlu ada revisi Undang-Undang Hak Cipta lagi Pak? Kita lihat nanti. Kita lihat. Soalnya kan sekarang masih nggak jelas gitu maksudnya apakah pengamen, kawinan itu masih. Iya, makanya kita lihat nanti. Kalau memang diperlukan kita revisi. Dari Jakarta, Zuliandri Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, hubungan antara India dan China mulai menemui titik terang setelah 5 tahun dilanda ketegangan di perbatasan Himalaya. Ketegangan memuncak sejak 2020 ketika bentrokan mematikan terjadi antara pasukan keamanan kedua negara yang menyebabkan 20 tentara India dan 4 tentara Cina tewas. Insiden tersebut, pemirsa, membukukan hubungan politik tingkat tinggi antara dua raksasa Asia. Dalam pertemuannya di New Delhi, Menlu India Subrahmanyam Jaishankar menyerukan pentingnya deeskalasi untuk mendorong hubungan bilateral ke arah positif. Jaishankar menegaskan kedua negara harus membangun kerjasama berdasarkan saling menghormati dan kepentingan bersama demi mencegah perbedaan menjadi sumber konflik. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict. Sementara itu, Menlu Cina Wang Yi menyebut situasi perbatasan kini relatif tenang dan pihaknya telah mengizinkan peziarah India berkunjung ke beberapa lokasi suci di Tibet. Wang dijadwalkan juga akan bertemu Perdana Menteri Narendra Modi serta penasehat keamanan nasional Ajit Doval dengan pengurangan pasukan di perbatasan sebagai salah satu agenda. Kunjungan Wang berlangsung di tengah memanasnya hubungan India dan Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump mengenakan tarif 50% untuk produk India, termasuk denda atas pembelian minyak mentah Rusia. Perkembangan dari pertemuan ini dipandang sebagai langkah awal menuju pemulihan hubungan India-Cina yang lama membeku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, para pemimpin Eropa tiba di Gedung Putih untuk menunjukkan dukungan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjelang pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan di Gedung Putih ini pemirsa untuk mendorong jaminan keamanan yang kuat dalam setiap penyelesaian pasca perang. Pertemuan antara para pemimpin Eropa, Trump dan Volodymyr Zelensky, dijadwalkan berlangsung di ruang timur Gedung Putih pukul 15.00 waktu setempat. Pihak Gedung Putih menyebut pertemuan tingkat tinggi dalam waktu sesingkat itu merupakan hal yang langka dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, Trump membantah anggapan bahwa KTT di Alaska merupakan kemenangan bagi Putin yang telah didakwa sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Pidana Internasional. Zelensky menolak proposal Putin yang mengharuskan Ukraina menyerahkan seperempat wilayah Donetsk yang saat ini masih menjadi zona pertahanan penting pasukan Ukraina. Selain itu, Zelensky juga mendorong adanya gencatan senjata segera untuk membuka jalan bagi perundingan damai yang lebih mendalam. Trump sebelumnya sempat mendukung gagasan itu, namun berubah arah setelah bertemu Putin dan menunjukkan dukungan terhadap pendekatan Rusia untuk bernegosiasi sambil terus melanjutkan pertempuran. Pertemuan di Gedung Putih ini dipandang sebagai momen penting yang dapat menentukan arah negosiasi damai di Ukraina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang pertemuan tiga pihak bersama Ukraina dan juga Rusia. Langkah ini diharapkan bisa mengakhiri konflik dan menyelamatkan banyak nyawa. Trump mengungkapkan optimisme setelah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih. Ia menyatakan telah berbicara secara tidak langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan berencana meneleponnya langsung setelah pertemuan. Very good things are going to come of it, so I hope we have a good meeting, and if we can have a good meeting, I'll set up a meeting with President Putin, and if you'd like, I'll go to that meeting, and not that I want to do that, but I will do that because we want to save a lot of people from dying. A lot of people are dying and we got to save them. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan isu-isu krusial termasuk masalah wilayah hanya bisa dibahas di tingkat pemimpin dalam pertemuan trilateral. What is very important that all the sensitive things, territorial, etc., we will discuss on the level of leaders during trilateral meeting, and President Trump will try to organize such meeting, and he said that he will come or not come. Ukraine will be happy if you will both want me participate. there, I will be there. Yeah, thank you. And I think this is very important. Pertemuan ini membuka harapan baru bagi upaya diplomasi, meski jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh tantangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan demonstran anti pemerintah kembali turun ke jalan di Serbia. Namun pemirsa, aksi yang semula damai berujung bentrok saat pasukan pengendali massa turun membubarkan kerumunan di pusat ibu kota Beograd. Aksi unjuk rasa terjadi di Beograd pada Senin 18 Agustus 2025. Ribuan demonstran yang semula turun secara damai berubah ricuh saat sekelompok anak muda melempar batu ke kantor partai penguasa dan memecahkan jendela. Pasukan pengendali massa tiba dengan kendaraan lapis baja dan gas air mata, membubarkan kerumunan dan memicu kepanikan warga di pusat kota. Kemarahan demonstran juga terlihat di sejumlah kota lain, termasuk di Serbia Barat, di mana mereka membakar kantor Partai Progresif Serbia yang dipimpin Vučić. Bentrokan terjadi setelah beberapa hari terakhir terdapat ketegangan antara demonstran, polisi, dan loyalis pemerintah. Hal ini menjadi eskalasi terbesar setelah 9 bulan unjuk rasa yang sebelumnya berjalan damai, di mana aksi protes berawal dari tragedi robohnya atap stasiun di Serbia Utara yang menelan 16 korban jiwa. Kemudian dikaitkan warga dengan korupsi proyek infrastruktur. Di tengah konflik ini, Serbia masih berusaha mengejar keanggotaan Uni Eropa, sekaligus juga menjaga hubungan erat dengan Rusia dan Cina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tidak diberi uang pala, preman hancurkan gerobak cilok. Informasinya usai jeda berikut ini. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Simpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa, jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini.
Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana seorang preman yang diduga dalam kondisi mabuk meresahkan warga di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Pelaku juga memalak seorang pedagang cilok dan menghancurkan gerobaknya setelah permintaan uang Rp30.000 tak dipenuhi. Tim Resmob Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Pusat meringkus preman yang meresahkan para pedagang dan pengunjung kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Preman itu ditangkap petugas usai mengamuk dan menghancurkan gerobak pedagang cilok akibat tidak memberikan uang sebesar Rp30.000 kepadanya saat dipalak. Aksi pengerusakan itu membuat pedagang cilok dan pengunjung di lokasi takut dan tidak berdaya. Polisi yang datang ke lokasi langsung menangkap pelaku dan membawanya ke Mapolres Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Pemirsa, hanya karena berniat untuk merelai keributan seorang juru parkir liar justru dipukuli hingga babak belur oleh seorang pria yang diduga anggota Ormas di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ironisnya pemirsa, meski telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi, namun sayangnya hingga kini pelaku belum juga ditangkap. Ibnu Abbas, pemuda yang berprofesi juru parkir liar ini sudah terkapar tak berdaya usai dihajar oleh seorang pria diduga anggota Ormas. Luka parah pada bagian wajah dan perut membuat korban tumbang seketika dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan pertolongan medis. Aksi penganiayaan terjadi pada 19 Juli lalu saat korban akan melerai keributan antara rekannya sesama jukir liar dengan anggota salah satu Ormas. Karena keributan tak berlangsung lama, korban akhirnya kembali melakukan aktivitasnya menjadi jukir liar. Namun tiba-tiba korban diserang oleh anggota Ormas tersebut dengan membabi buta. Meski telah 1 bulan berlalu, namun luka parah yang dialami korban hingga kini belum juga sembuh. Ironisnya lagi, laporan yang telah dilayangkan korban ke Polsek Metro Tanah Abang dengan disertai bukti hasil visum dari RSCM belum juga terlihat kelanjutannya. Bahkan pelaku diketahui masih berkeliaran bebas. Awalnya yang saya dengar dari korban, dia mau coba misahin warga situ ribut sama Ormas. Nggak tawuran sih, cuman berantem biasa. Cuman sebelum misahin, ternyata udah damai duluan. Dan ketika korban mau balik ke tempat parkirnya, korban dipukul sama anak Ormas. Dipukul, ditonjok, terus bapaknya yang mukul itu ikut-ikutan mukul. Padahal korban ini nggak tahu apa-apa, dia cuma mau misahin. Dan belum sampai kejadian tempat ribut itu, belum sampai karena udah ngeliat bangun. Jadi tiba-tiba ya chaos gitu aja, langsung digebugin gitu. Mau misahin aja. Mau misahin gitu ya? doang. Cuma memang belum sampai. Belum sampai ke tempat karena udah lihat udah bangun ya nggak jadi dong. Ternyata ada yang lari dari arah sana, langsung nonjok, langsung nendang. Bibir sih yang lumayan parah, sama ini benjol. Saya juga ada foto awal kejadiannya. Jadi lumayan lengkap sih buktinya. Udah laporan dari tanggal 19 Juli. Dari awal kejadian langsung buat laporan. Korban berharap agar polisi segera menindaklanjuti kasus tersebut dengan menahan pelaku dan memprosesnya hingga ke meja hijau. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Banyak orang-orang yang meresahkan yang juga mengaku sebagai salah satu anggota dari organisasi masyarakat atau yang bisa kita kenal sebagai Ormas. Kita juga hingga saat ini masih bingung terkait dengan fungsi ataupun tujuan dari Ormas ini untuk apa seperti itu ya, karena masih banyak sekali ormas-ormas yang mengaku sebagai organisasi masyarakat ini tapi malah meresahkan masyarakat, malah menimbulkan sebuah kericuhan dan juga keributan, di mana ini ada seorang juru parkir liar di situ yang
tujuannya adalah untuk melerai sebuah keributan, tapi malah menjadi korban seperti itu ya. Betul. Ini sangat disayangkan sekali. Mudah-mudahan kedepannya dari beberapa pihak terkait dan juga pemerintah untuk melakukan sigap seperti itu ya, agar nantinya tidak ada lagi oknum-oknum yang mengaku sebagai ormas, tapi malah membuat kericuhan dan juga keributan yang terus-menerus seperti itu. Dan mudah-mudahan kedepannya hal seperti ini tidak terjadi kembali. Betul, memang sangat disayangkan sekali hingga sekarang Faiz dan pemirsa di mana ternyata pelaku belum ditangkap juga. Betul. Terlebih memang kita ketahui ternyata kejadian seperti ini sudah sangat berlangsung lama. Namun sudah memang sampai ya? sekarang ini pihak polisi belum menangkap pelaku. Kita berharap bahwasanya bisa ditangkap karena memang kita ketahui korban juga sudah mengalami luka-luka dan memang kita berniat untuk tidak ada lagi ormas-ormas yang mengganggu. Terlebih kita ketahui namanya organisasi masyarakat, namun kenapa jadi membuat onar dalam lingkungan-lingkungan di masyarakat. Kita berharap bahwasanya memang dari para korban ataupun masyarakat jika memang ditemukan adanya kegangguan ataupun keresahan dari ormas bisa langsung melapor ke pihak kepolisian agar nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Betul, dan mudah-mudahan korban yang terdampak ini bisa mendapatkan sebuah perlindungan dan juga dukungan dari orang sekitar dan juga dari pihak-pihak terkait. Ini bisa ada bantuan seperti itu ya, apalagi kan juru parkir liar pasti tidak mendapatkan ekonomi yang cukup baik seperti itu ya, maka dari itu harus ada saling bahu-membahu untuk saling membantu. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas pemadam kebakaran Damkar Lebak tangkap seekor ular kobra Jawa atau ular sendok yang masuk ke lingkungan rumah warga. Dan petugas sempat mengalami kesulitan karena ular bersembunyi ke dalam lubang tanah. Seperti inilah proses penangkapan seekor ular kobra Jawa atau ular sendok di salah satu rumah warga di Kampung Aweh, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Petugas damkar harus ekstra hati-hati sebab ular kobra Jawa dapat menyemprotkan bisa saat merasa terancam. Dalam prosesnya, petugas sempat kesulitan, pasalnya ular bersembunyi ke dalam lubang tanah. Petugas terpaksa menggali lubang tersebut sebelum akhirnya dengan menggunakan tongkat penjepit, ular berhasil ditangkap dan langsung dievakuasi. Petugas damkar Lebak menuturkan keberadaan ular kobra Jawa pertama kali dilihat oleh pemilik rumah di sekitar halaman. Karena takut dan merasa terancam, pemilik rumah langsung melaporkan kepada petugas damkar. Setelah berhasil ditangkap, ular kobra Jawa atau ular sendok langsung diamankan dan dibawa ke markas komando Damkar Lebak. Baik, hari ini kita mendapatkan laporan dari warga Kampung Aweh, Kecamatan Kalanganyar terkait keberadaan ular di lingkungan tempat tinggalnya ya. Pada saat menerima laporan, kami langsung berangkat ke lokasi dan kami langsung melakukan pencarian. Diketahui ularnya karena masuk lubang, akhirnya kita gali dulu lubangnya dan akhirnya kita temukan satu ekor ular jenis kobra Jawa. Saat ini kita sudah amankan di Damkar Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, BPBD dan juga petugas damkar mengevakuasi pasien lansia obesitas dari dalam rumahnya di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Proses evakuasi berjalan dramatis. Pasalnya pemirsa, lansia obesitas ini tidak dapat berjalan dan gerbang yang sempit sehingga harus diangkat menggunakan tandu oleh petugas damkar. Inilah proses evakuasi terhadap seorang pria berusia 77 tahun bernama Ahmad Farozi dari rumahnya di Jalan Mahoni 1, Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Pria obesitas ini mengalami keluhan medis yang berkaitan dengan penyakit hernia. Selain itu, ia juga mengeluhkan sesak nafas dan tidak lagi mampu berjalan. Pada proses evakuasi, kondisi pasien dalam kondisi sadar. Namun karena berat badannya mencapai 200 kg, petugas pun harus menggunakan alat bantu khusus serta alat pelindung diri. Dapat laporan kami dari pihak ambulan, dari pihak puskesmas, kaitan evakuasi, kaitan obesitas. Kurang lebih berat bebannya hampir 200 kg. Dan hanya 6 personil yang dibutuhkan kaitan dengan pengangkatan evakuasi. Kesulitannya hanya pas di luar gerbang aja, karena pintu dia kan pintu sembah, jadi pintu dua itu dari di pas gerbang itu agak kesulitan untuk mengeluarkan pasien. Pakai alat pihak dari puskesmas, pakai tandu puskesmas yang digunakan dan juga langsung evakuasi ke RSU Kota Tangerang. Kondisinya pada saat di rumah dia hanya sesak napas dan juga tidak bisa berdiri. Hanya kesulitan pas di gerbang aja, di pintunya karena pintu sembah, jadi dia
pintu dua. Iya. Saat ini lansia tersebut tengah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. Dari Tangerang, Mujaib Latumairisa, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Lampung juga tangkap 2 dari 4 orang pelaku curanmor yang viral membuat korbannya mengalami luka parah di Kota Bandar Lampung beberapa waktu yang lalu. Dan pelaku ditangkap berkat adanya rekaman CCTV yang viral di media sosial. Inilah Aldi Kurniawan dan Hendra Saputra, kedua pelaku perampasan sepeda motor yang ditangkap aparat kepolisian Polda Lampung di Jalan R.A. Bashid, Labuan Dalam, Kota Bandar Lampung. Aparat menangkap keduanya karena diduga telah melakukan perampasan sepeda motor milik seorang ibu yang viral di media sosial pada 13 Juli lalu. Aldi Kurniawan ditangkap tim TKP 308 Polda Lampung, sedangkan Hendra Saputra yang ditangkap Polres Lampung Timur atas kasus pencurian dengan pemberatan. Dalam pencurian pada Minggu 13 Juli lalu itu, kedua pelaku beraksi bersama 2 rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran. Mereka mengaku saat itu sempat mengeluarkan tembakan ke arah korban yang saat itu sedang menggiling kopi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan, para pelaku ini merupakan anggota sindikat curanmor lintas kabupaten. Penangkapan ini berhasil dilakukan berkat adanya rekaman CCTV yang viral saat komplotan tersebut menyeret korban hingga terjatuh sambil menodongkan senjata api. Polisi pun kini masih memburu 2 tersangka lainnya. 2 orang tersangka sudah diamankan, yang satu ditahan di Polda Lampung dengan inisial A, kemudian satu ditahan di Polres Lampung Timur. Ternyata kelompok ini juga ada di beberapa TKP di beberapa lokasi. Barang bukti ada berupa helm yang digunakan pada saat kejadian, kemudian ada 1 buah motor, kemudian juga baju yang digunakan pada saat kejadian sehingga identik dengan CCTV yang ada di sekitar TKP. Mereka berkelompok, kemudian ada juga mereka kadang-kadang berbeda kelompok, tapi di beberapa TKP kami ada di Lampung Timur, ada di beberapa kabupaten lainnya. Mereka berganti-ganti kelompok, tapi kadang main 2 orang, kadang main 4 orang. Yang nembak bukan kamu ya? Bukan, Bang. Siapa itu? Itu yang bawa jadi cuma 2 orang, Bang. 2 orang. Berapa kali bom tembakan itu? Kawan kamu itu? Dengan saya cuma sekali, Bang. Sekali doang. Diketahui aksi pencurian ini terjadi pada Minggu 13 Juli lalu. Dari rekaman CCTV yang viral, terlihat salah satu pelaku sempat menodongkan senjata api, lalu menyeret korban yang berusaha mempertahankan sepeda motornya. Akibat kejadian tersebut, korban pun mengalami luka serius dengan pendarahan di bagian kepala hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kedua pelaku kini akan dijerat dengan pasal 365 KUHP. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tertangkap basah saat beraksi di sebuah warung makan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, seorang pelaku pencurian dengan modus geser tas, babak belur dan juga dihakimi oleh warga pada malam kemarin. Banyaknya warga yang geram dan ingin terus menghajar pelaku membuat petugas security di lokasi kewalahan mengamankan pelaku. Pria pelaku pencurian dengan modus geser tas ini diringkus korbannya sendiri saat mencoba kabur di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat Selasa malam. Aksi heroik korban memancing perhatian sejumlah warga yang tanpa dikomando langsung menghajar pelaku. Tak ingin tumbang di tangan massa, sejumlah petugas security salah satu gedung kemudian bergerak cepat mengamankan pelaku ke sebuah pos. Namun warga yang masih geram terus menghajar pelaku hingga babak belur tak berdaya. Aksi geser tas terjadi di sebuah rumah makan di kawasan tersebut saat korban baru saja tiba dan memesan makanan. Korban menyadari tas yang diletakkan di atas meja telah raib setelah mendengar suara gantungan pada tasnya berbunyi. Meski pelaku berhasil ditangkap, namun sayangnya rekannya yang telah menunggu di luar dengan sepeda motor berhasil kabur. Dia pura-pura mau makan juga biasanya. Pura-pura duduk di piring kotor. Gila, untung kamu kita. Itu bang, abang lagi makan apa gimana? Saya lagi makan. Terus? Pas saya lagi makan, tiba-tiba dia masuk, ngambil tas saya, ambil. Pas ngambil tas saya kan bunyi nih, sedikit-sedikit kayak gini. Langsung saya uber-uber dia. Dia sendiri? Berdua, ada temennya, naik motor ratu, nungguin. Mencegah aksi main hakim sendiri, warga semakin tak terkendali. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku ke Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Dugaan sementara pelaku merupakan sindikat geser tas yang kerap beraksi di sejumlah rumah makan di Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas mengapung di aliran Sungai Ciliwung, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa siang. Jenazah dievakuasi petugas dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk penyelidikan lebih lanjut. Mayat pria ditemukan mengapung di aliran Sungai Ciliwung pada pukul 11.35 waktu Indonesia bagian Barat. Warga yang melihat melaporkan penemuan mayat kepada petugas. 5 personel Gulkarmat Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Pada pukul 12.10 waktu Indonesia bagian Barat dan selesai 50 menit kemudian. Kapolsek Matraman AKP Suprino mengatakan jenazah sudah membengkak dan diperkirakan sudah lebih dari 1 hari dalam air. Hingga kini identitas korban belum diketahui dan penyebab kematian masih menunggu hasil pemeriksaan medis. Polisi menghimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya agar segera melaporkan ke kantor polisi terdekat. Dari Jakarta, Aura Desmita, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang pria tak dikenal ditemukan tewas mengenaskan tersangkut pelampung penyekat sampah di airan Kali Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Saat ditemukan, pemirsa, terdapat sejumlah luka lebam pada wajah korban. Sejumlah petugas unit pengelola sampah atau UPS Badan Air Rabu siang langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi sesosok jasad di aliran Kali Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang belum diketahui identitasnya itu berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar parubaya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang petugas UPS Badan Air saat tengah membersihkan sampah di aliran kali. Saksi mata menuturkan melihat salah satu kaki korban mengambang, sementara badannya tersangkut di badan pelampung penyekat sampah. Saya baru naik dari bawah, habis transit sampah ke perahu yang satu, saya naik mau bersihin lagi, baru mau turun udah ngelihat ada kaki di situ, di dekat perahu. Saya langsung panggil teman-teman yang lain buat lapor ke polsek, ke pospol terdekat lah pokoknya. Laki-laki. Wah, kurang tahu kalau saya ini. Itu nyangkut apa gimana, Bang? Nyangkut, Bang. Itu nyangkut di sekatan kita punya. Emang kita sekat sampah di situ, buat kita narik sampah di situ, buat angkat sampah juga di sini. Kalau dia nyangkut di bawahnya posisinya. Upaya evakuasi jasad korban ke daratan berlangsung cukup dramatis, mengingat ketinggian tanggul mencapai 3 meter. Dari hasil olah TKP awal yang dilakukan petugas kepolisian, didapati sejumlah luka lebam pada wajah korban. Laki-laki. Ada luka lebam atau gimana, Pak? Untuk sementara kita melihat ada lebam saja, namun nanti yang bisa mengidentifikasinya itu nanti kita kirim ke rumah sakit Cipto untuk dilakukan otopsi. Untuk identitasnya belum kita temukan. Siap. Luka lebamnya ada di wajah. Guna memastikan penyebab tewasnya korban, jasad pria malang itu kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sangat mengerikan sekali, Sally dan juga pemirsa, ketika kita melihat berbagai informasi yang terkait peristiwa seperti itu ya, di mana ternyata di beberapa aliran sungai, tadi juga ada di aliran Sungai Cideng, menemukan pria dengan tewas sangat mengenaskan seperti itu. Ini juga tersangkut dalam penyekat sampah dan kita berharap mudah-mudahan pihak kepolisian bisa menemukan titik temu dengan seterang-terangannya, dengan setransparan mungkin maksud kami. Dan kalau kita melihat kilas balik seperti itu ya, saya dan juga pemirsa, ternyata masih banyak sekali orang-orang ataupun aksi pembunuhan yang juga dibuang ke kali, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi aksi pembunuhan ya. Betul. Karena dari pihak kepolisian masih menunggu identifikasi dan juga penyelidikan ataupun penyidikan lebih lanjut seperti itu ya. Betul. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi hal seperti ini. Dan bagi Anda yang mungkin sedang berada di dekat airan sungai atau suka bermain dekat airan sungai, agar tetap waspada dan juga hati-hati, karena kita tidak tahu ya kapan kejadian yang serupa ataupun hal tersebut bisa menghampiri kita kapan saja dan juga di mana saja. Betul sekali. Memang korban yang ditemukan ini sudah mengalami luka lebam pada wajah dan tubuhnya. Kita berharap bahwasanya memang ternyata ini tidak ada kasus pembunuhan berencana, karena memang kita tidak mau ya, Vesia. Terlebih memang ternyata pria yang ditemukan tidak ada identitasnya. Kita berharap mungkin ada keluarga yang kehilangan sanak saudaranya bisa langsung melapor kepada pihak kepolisian, karena memang hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan terkait kematian dari korban dan juga masih mencari apakah kondisi ataupun latar belakang dari korban. Betul. Karena memang keluarga hingga saat ini belum ada yang melapor bahwasanya ada sanak saudaranya yang hilang. Betul. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasinya, di mana 1 bulan berlalu sejak diresmikannya pada 14 Juli 2025, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu harapan besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Tentunya pemirsa, bukan untuk memperlihatkan kesenjangan sosial, Sekolah Rakyat justru hadir untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan juga bukan kompetisi yang timpang demi terwujudnya cita Indonesia Emas 2045. Program Sekolah Rakyat resmi dibuka oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama kementerian terkait pada 14 Juli 2025. Terhitung sudah 1 bulan program tersebut dijalankan. Lantas apa itu Sekolah Rakyat? Sekolah Rakyat merupakan strategi besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Sekolah Rakyat diyakini dapat menciptakan anak-anak cerdas yang tak kalah dengan anak-anak dari sekolah umum. Dalam sistemnya, Sekolah Rakyat mengusung konsep sekolah asrama atau boarding school yang segala kebutuhannya akan dipenuhi oleh pemerintah, alias gratis 100%, mulai dari uang seragam, makan, bahkan hingga uang gedung seluruhnya tidak dipungut biaya. Pada Juli lalu, pemerintah telah memulai masa orientasi untuk 37 titik lokasi sekolah rakyat. Mereka berharap implementasi program sekolah rakyat dapat sesuai dengan misi Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Baju alma mater sekolah rakyat. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi, ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi, jadi semuanya nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 15.900 siswa, kurang lebih 16.000 siswa sampai hari ini. Nah, tentu kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kita semua mencoba. Sebulan telah berlalu sejak dimulainya pelaksanaan sekolah rakyat, hingga kini pemerintah selalu memantau perkembangan dan kelemahan tata kelola sekolah tersebut untuk dijadikan bahan evaluasi agar semakin baik lagi. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan beroperasinya penambahan 65 sekolah rakyat yang akan dioperasikan pada September 2025. Total nantinya akan ada 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas kurang lebih 16.000 siswa. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi, ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi, jadi semuanya nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 100 titik yang beroperasi, dan secara keseluruhan untuk sekolah rakyat rintisan di tahun 2024 ini akan beroperasi 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas tidak kurang dari 16.000 siswa. Mudah-mudahan ya,
15.000 sekian lah, 15.900 siswa. Kurang lebih 16.000 siswa lah, sampai hari ini. Nah tentu kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Sementara itu untuk tenaga pengajar sekolah rakyat sendiri, Menteri Sosial mengungkapkan bahwa para guru tersebut tidak diambil dari latar belakang pegawai negeri sipil atau PNS. Rekrutmen guru sekolah rakyat diprioritaskan bagi mereka yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru dan belum memiliki penempatan. Alasan dari kebijakan ini bertujuan agar tidak mengganggu rasio guru ASN dan P3K di sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Meski demikian, para guru dan kepala sekolah rakyat ini akan mendapatkan pembekalan dari pihak Kementerian Sosial untuk memastikan kesiapan para guru dalam mengajar dan mendidik siswa, terutama para siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrim. Kita hari ini bersama-sama di tempat ini untuk melakukan pertemuan dalam rangka pembekalan khusus bagi kepala sekolah rakyat yang hadir setelah melalui proses seleksi, dan juga kepada para guru-guru sekolah rakyat yang telah juga lolos seleksi pada tahap kedua ini. Jadi ada tahap pertama dengan peserta 100 kepala sekolah dan disusul dengan 1.300 lebih. Nah, sekarang ini kita tahap berikutnya yaitu kepada 55 kepala sekolah dan lebih dari 800 guru yang datang secara atau yang hadir yang mengikuti pertemuan ini secara online atau Zoom. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya ucapkan selamat dan sekaligus terima kasih yang sebesar-besarnya para kepala sekolah dan guru-guru ini telah bersedia bertugas, bersedia mengabdi di lingkungan sekolah rakyat yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo. Usai mendapatkan pembekalan dari Menteri Sosial, para kepala sekolah rakyat ini pun merasa bangga dan antusias bisa ikut berpartisipasi dan mendukung langsung program Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun berharap sekolah rakyat dapat terus berlanjut hingga menjangkau ke seluruh anak-anak Indonesia, khususnya mereka yang kurang mampu. Kedepan anak-anak lulusan sekolah rakyat ini diharapkan dapat menjadi SDM unggul yang tangguh, berkarakter, dan mampu bersaing di dunia teknologi. Kemarin saya mengikuti seleksi untuk perekrutan kepala sekolah rakyat dan alhamdulillah terpilih ya. Ini program unggulan dari Bapak Presiden kita yang terhormat, itu Bapak Prabowo. Menurut saya program yang luar biasa ini sangat sayang sekali untuk kita lewatkan dan kita tidak ambil bagian dalam program ini. Oleh karena itu saya jujur saja merasa terpanggil sekali untuk mengikuti program ini, menjadi bagian dari program yang luar biasa ini, sehingga kedepannya kita bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat untuk Indonesia emas di tahun 2045. Itu harapan kita. Kita berharap sekolah rakyat ini bukan hanya menjadi sekolah yang biasa ya, apalagi dipandang sebelah mata. Kita berharap sekolah rakyat ini akan mencetak generasi-generasi hebat, generasi-generasi luar biasa, dan ini menurut saya menjadi titik balik. Menjadi titik balik, yang saya katakan titik balik adalah bahwa mereka yang hari ini tidak punya harapan, tidak punya impian untuk mewujudkan cita-cita mereka punya ruang untuk mewujudkan impian mereka, untuk mewujudkan cita-cita mereka. Itu harapan kita ke depannya. Baik, terima kasih. Baik, saya ikut karena puji Tuhan saya terpilih sebagai salah satu kandidat kepala sekolah rakyat.
dan juga itu sebagai panggilan hati untuk anak-anak bangsa Indonesia yang dari segi ekonomi lemah. Jadi di situ saya terpanggil untuk berpartisipasi mendukung program Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan yang sama bagi anak-anak kita yang kurang mampu. Harapan saya bahwa semoga sekolah rakyat ini akan berlanjut terus sehingga akan menjangkau semua anak-anak kita teristimewa dari golongan ekonomi yang kurang mampu, sehingga mereka bisa juga mendapatkan pendidikan yang layak, yang setara dengan anak-anak lain, dan nantinya lulusannya itu tangguh, berkarakter, dan mampu bersaing di dunia teknologi ini. Banyak Ibu. Baik, terima kasih. Siap. Sekolah rakyat menjadi bukti seriusnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengentas kemiskinan dengan menciptakan kesetaraan pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara. Namun akankah sekolah rakyat ini dapat berjalan baik dan menjadi solusi jangka panjang untuk masyarakat, atau sekedar penyediaan akses pendidikan setara dari pemerintah yang hanya bersifat sementara? Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, program cek kesehatan gratis juga menjadi langkah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan juga kompetitif. Melalui deteksi dini penyakit serta dorongan untuk menerapkan gaya hidup sehat, program ini diharapkan menjadi salah satu pilar menuju Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah sudah dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan di puskesmas dan tenaga pendidik di sekolah. Pemeriksaan kesehatan itu mencakup status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan mental hingga kebugaran. Pada tahun 2025 ini pemerintah menargetkan sebanyak 53 juta peserta didik di seluruh Indonesia untuk mengikuti program cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah. Program ini menjangkau lebih dari 200.000 satuan pendidikan, mulai dari SD hingga SMA atau SMK, termasuk madrasah, pesantren, sekolah luar biasa, dan sekolah rakyat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, cek kesehatan gratis digelar secara serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh tenaga medis dari masing-masing puskesmas. Diharapkan dengan cek kesehatan ini, kalau SD itu ceknya ada 13, SD 13, SMP itu 15, kalau SMA itu 14 yang dicek. Kita bisa tahu kondisi dari anak-anak kita. Kayak tadi ini dari 14 sudah dicek, 9 punya masalah mata. Kadang-kadang tuh nilainya jelek bukan gara-gara bodoh, tapi gara-gara nggak bisa lihat gitu ya. Nah, dengan demikian kan jadi kita bisa perbaiki supaya anak-anak kita tuh sehat semua. Padahal ini SMP-nya SMP keren kan? Iya. SMP 5 Bandung, aku dengar dari Pak Wali, naik SMP 5, naik SMA 3 ke ITB itu kayak pindah kelas. Jadi ini hanya anak-anak pinternya Pak. Ini tolong bantu dikawal sama media. Ini kan cek kesehatan gratis, gratisnya di Indonesia kan kadang-kadang komunikasi gratis nanti diminta uang ini, uang itu. Jadi kalau ada yang minta duit, laporin ke Pak Wali atau Pak Wakil Gubernur. Karena ini gratis, ini hadiah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk 280 juta rakyat beliau gitu ya. Setiap tahun dikasih cek kesehatan gratis. Jadi teman-teman media bantu kalau misalnya ada, wah Pak kalau saya cek darahnya masih bayar, oh saya ini masih bayar, nah itu tolong disampaikan. Para guru menilai hadirnya program cek kesehatan gratis dari pemerintah ini memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi para murid dan kesadaran diri akan kesehatannya masing-masing. Salah satu sekolah yang mendapatkan cek kesehatan gratis SMKN 26 Jakarta. Pembina kesiswaan Ahmad Faris mengatakan, hasil dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh para murid tersebut nantinya bisa bermanfaat bagi mereka, terutama pada saat lulus nantinya. Pemeriksaan kesehatan itu dapat menjadi bukti kesiapan mereka masuk ke dunia kerja. Dengan adanya cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat ya untuk para murid, supaya mereka tahu upaya preventif mereka ketika mereka mungkin kesehatan yang terganggu itu bisa lebih cepat ditindaklanjuti.
Kemudian juga mereka kan disiapkan untuk bekerja setelah lulus dari SMK. Jadi pekerjaan pun mereka nantinya sudah siap untuk bekerja dengan fisik, kemudian mental yang kuat. Jadi CKG ini sangat bermanfaat untuk para murid tersebut. Ya harapannya ya sangat senang pertama karena para murid kami pun merasa senang juga ya. Karena untuk ya tadi saya sampaikan upaya preventif mereka supaya mereka juga lebih jaga kesehatan, tahu mana yang baik, yang buruk dikonsumsi. Kemudian mereka juga ketika setelah tes jadi lebih aware, lebih peduli dengan dirinya sendiri. Pelaksanaan program pemerintah cek kesehatan gratis bagi pelajar didukung penuh oleh DPR RI. Pimpinan DPR RI Dasko mengatakan, pengguna aplikasi cek kesehatan gratis menyentuh angka 69 juta pengguna, meskipun sebelumnya tidak diterima dengan baik. Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat dapat merasa aman menggunakan aplikasi cek kesehatan gratis. Dasko berharap program cek kesehatan gratis yang telah diinisiasi pemerintah dapat menjangkau seluruh pelajar dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Ya, kita sebagai anak bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penuh program cek kesehatan gratis dari pemerintah tersebut. Dan sepanjang yang kami monitor, yang menggunakan aplikasi cek kesehatan itu juga sudah banyak dan mudah-mudahan ada 69 juta yang sudah memakai aplikasi cek kesehatan gratis. Ya awal memang kita lihat pada nggak mau, tapi belakangan setelah sosialisasi itu banyak yang menggunakan sampai dengan 69 juta dan kita berharap bahwa program cek kesehatan gratis ini juga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bertambah dari 69 juta. Demikian. Lewat program cek kesehatan gratis, pemerintah memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya sepeser pun. Dari Menko AHY, pemirsa menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pengembangan infrastruktur heliport di Indonesia. Keberadaan heliport dinilai sangat penting khususnya untuk di daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat. Kondisi geografis Indonesia yang beragam menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, sulitnya mengakses ke berbagai tempat yang dibutuhkan, seperti akses fasilitas kesehatan. Melihat situasi tersebut, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan, pemerintah akan terus mendorong penguatan infrastruktur transportasi udara, termasuk keberadaan helikopter di berbagai daerah. AHY mengatakan selain membantu masyarakat yang sulit mendapatkan akses fasilitas kesehatan atau rumah sakit, heliport dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis di kawasan tambang ataupun membantu penanganan kebakaran hutan. Ia juga mengingatkan bahwa faktor keselamatan atau safety tetap menjadi prioritas utama dalam sektor transportasi udara, serta dirinya berharap agar transportasi udara seperti helikopter dapat dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk kepentingan tetapi juga untuk keperluan yang membutuhkan. Nah, ini harapannya ke depan diintegrasikan dengan baik sehingga multifunction. Heliport itu harus multifunction, tidak hanya satu keperluan tapi juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan lain. Untuk bisnis ya, misalnya untuk di daerah-daerah yang ada lokasi-lokasi tambang misalnya, tapi juga daerah-daerah yang rentan terhadap kebakaran hutan, kemudian juga daerah-daerah yang bisa ataupun sulit untuk dijangkau menggunakan moda transportasi lainnya, tetapi penting untuk segera dijangkau, termasuk tadi untuk membantu masyarakat yang sulit mendapatkan akses menuju ke rumah sakit misalnya dan lain sebagainya. Jadi dari Jakarta, Kuinita Putri, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Di 2025 ini tentunya juga banyak sekali hal-hal yang menarik dan banyak kejutan-kejutan yang juga telah diluncurkan oleh pemerintah, instansi terkait dan juga oknum-oknum ataupun beberapa pihak lainnya yang juga memiliki inovasi terbaik pastinya. Dan kalau kita melihat memang dengan hadirnya heliport, ini adalah bandara untuk helikopter seperti itu, saya dan juga pemirsa tentunya ini bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik lagi seperti itu, apalagi dari Menko AHY ini juga akan terus mendukung infrastrukturnya, pelayanan-pelayanannya, fasilitas-fasilitasnya juga ini akan dikembangkan.
diharapkan. Mudah-mudahan dengan adanya heliport ini, Indonesia semakin bisa dikenal, bisa dilihat di mata dunia seperti itu, dan juga bisa mengatur ataupun bisa mengikuti perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Betul, memang dari Menko AHY mengatakan bahwasanya adanya heliport ini membantu bagi mungkin kawasan-kawasan ataupun daerah yang memang sulit dijangkau dengan kendaraan transportasi darat, dan ternyata adanya heliport ini membantu bagaimana nantinya bisa menjangkau dari satu titik ke titik lainnya. Betul. Ini menjadi tujuan ataupun hal yang sangat menguntungkan dan baik, karena memang ternyata pemerintah ini melakukan lagi aksi nyata bagaimana ini bisa mesejahterakan dari tingkat ekonomi dan juga bisa membantu untuk meningkatkan pariwisata di daerah-daerah sana. Potensi negaranya ini bisa akan sangat naik seperti itu ya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Komisi 3 DPR menggelar fit and proper test calon hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Arief Hidayat yang akan memasuki pensiun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tentunya pemirsa, hasil fit and proper test calon hakim tersebut nantinya akan diserahkan ke pimpinan DPR untuk disahkan melalui rapat paripurna mendatang. Pimpinan Komisi 3 DPR menggelar fit and proper test calon hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Arief Hidayat yang memasuki pensiun di Kompleks Parlemen Senayan. Hasil fit and proper test tersebut, pimpinan Komisi 3 menetapkan satu calon, Innocentius Samsul, yang merupakan menjadi calon tunggal. Penetapan ini juga dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai yang telah diatur dalam undang-undang. Nantinya hasil fit and proper test calon hakim akan diserahkan ke pimpinan DPR untuk disahkan melalui rapat paripurna. Untuk mengisi jabatan Hakim Konstitusi dikarenakan Hakim Konstitusi Profesor Dr. Arief Hidayat akan segera memasuki masa pensiun. Ya. Tadi teman-teman lihat langsung prosesnya berlangsung secara akuntabel, transparan dan terbuka. Ya. Yang mana ini sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang MK yang mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 1. Yang ayat 2, proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Nah, lalu juga tadi proses tadi sebagaimana teman-teman lihat dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 226 ayat 2 tata tertib DPR yang berbunyi tata cara pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi penelitian administrasi. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Perdagangan Budi Santoso, pemirsa, dengan tegas menindak impor pakaian bekas ilegal di wilayah Jawa Barat. Dan Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa peredaran pakaian bekas impor berpotensi merusak industri tekstil dan juga UMKM dalam negeri. Kementerian Perdagangan berhasil mengungkap peredaran pakaian bekas ilegal yang didatangkan dari Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Kemendak telah menyita sebanyak 19.391 balpres atau pakaian bekas senilai lebih dari 112,3 miliar rupiah pada 14-15 Agustus 2025. Pada 14-15 Agustus 2025 di gudang penyimpanan pakaian bekas di wilayah Jawa Barat.
Mendak Budi Santoso menegaskan, penindakan ini adalah wujud keseriusan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri. Mendak juga menyampaikan apresiasi kepada BIN, BAIS TNI, Polri, instansi terkait, dan masyarakat atas dukungan yang diberikan. Kita temukan 11 bidang. Total nilai dari barang ilegal ini adalah 112 miliar 350 juta. Nanti akan diproses lanjut barang-barang ini yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penindakan ini diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku impor ilegal, serta menegaskan keseriusan pemerintah melindungi industri tekstil dan konsumen dalam negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Saya dan juga pemirsa, adanya pakaian ilegal yang datang ke Indonesia seperti ini, dan ini juga sangat merugikan masyarakat ya. Bahkan ini juga sampai kerugiannya 33 triliun rupiah pastinya ya. Dan kalau kita lihat memang ini masih banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita lakukan, apalagi dari Menteri Perdagangan tadi juga Budi Santoso telah melakukan hal-hal untuk menyetop hal tersebut ya, agar nantinya juga tidak kewalahan, terus juga tidak kebablasan orang-orang menjual ataupun membelikan barang-barang ilegal seperti ini. Dan mudah-mudahan kedepannya dengan banyaknya kolaborasi antar parlemen, terus juga antar lintas sektor seperti itu, nantinya juga Indonesia akan terbebas dari hal-hal ilegal. Betul, memang kita ketahui dengan adanya penindakan dari pakaian bekas ilegal ini, kita ketahui ternyata asal negaranya itu dari Jepang, Cina, dan juga Korea Selatan. Kita berharap bahwasanya memang dari pemerintah maupun dari Mendak ataupun pihak terkait bisa menindak tegas, karena memang ternyata dengan adanya produk barang bekas ataupun baju bekas yang masuk ke Indonesia ini bisa mengganggu bagaimana industri tekstil di Indonesia, dan juga bisa mengganggu bagaimana pertumbuhan ekonomi bagi UMKM. Kualitasnya pun akan terganggu. Betul sekali, karena memang ini menjadi kewaspadaan, menjadi perhatian juga bagi masyarakat, dan ternyata memang pakaian bekas ilegal ataupun yang memang dari luar negeri ini sangat berbahaya. Terlebih kita tidak tahu ini datangnya dari mana pakaiannya, dan bisa menimbulkan bakteri-bakteri ataupun kuman yang memang ternyata bisa kebersihannya belum bisa kita mengganggu pastikan kesehatan daripada masyarakat. Kita berharap bahwasanya ini menjadi perhatian, bahwasanya ternyata pakaian bekas dari luar negeri ini tidak baik untuk dipakai. Betul, harus ada screening juga ya, tidak hanya kita untuk memasuki bandara saja yang di screening, tapi juga apapun bentuknya, apapun barangnya juga harus di screening untuk bisa masuk ke Indonesia. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengungkapkan bahwa pihaknya ini telah menerima daftar inventarisasi masalah RUU tentang perubahan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dari pemerintah. Dan Adis menyebut DIM itu nantinya akan dibahas ke dalam rapat pimpinan DPR. Pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU Haji dan Umroh ke Komisi 8 DPR. Setelah itu, nantinya DIM tersebut akan dibahas ke dalam rapat pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR, Adis Karding, bahwa ada usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh terkait pembahasan RUU Haji dan Umroh. Adis menilai pembentukan kementerian akan mengurangi beban tugas Kementerian Agama yang selama ini menyelenggarakan pelayanan haji. Dirinya meyakini pembentukan Kementerian Haji dan Umroh akan ditindaklanjuti hingga ke kantor wilayah. RUU Haji baru masuk DIM-nya, kita baru rapim kalau nggak nanti sore besok siang. Pak, itu katanya ada usulan BP Haji jadi kementerian juga? Ada usulan juga seperti itu. Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umroh. Kita tahu bahwa haji dan umroh ini kan selalu bermasalah dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Ada aja masalahnya. Yang paling terakhir kan tahun lalu ada pansus, dan ini masuk lagi urusannya ke KPK. Belum lagi hasil temuan daripada tim washaji yang kemarin terkait dengan banyaknya carut marut terkait dengan pelayanan haji, baik itu syarikah, baik itu makannya, transportnya, dan lain sebagainya. Itu kan juga masalah. Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri yang khusus mengawal dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umroh jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Pak, tapi kan sekarang BP Haji sendiri belum punya kanwil ya Pak ya. Apakah itu dinilai siap Pak untuk tahun depan mengurus haji? Nanti kan bisa diatur. Kementerian Hukum dan Kementerian Impas kan itu juga dipisah. Akhirnya kan juga bisa jalan.
Jadi nanti saya rasa pemerintah sudah mempunyai cara-cara bagaimana mengantisipasi kalau urusan kanwil kamfil di bawah. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, revisi Undang-Undang Hak Cipta diketahui masih dalam proses pengkajian dari Kementerian Hukum sebelum dibahas di DPR RI. Menurut Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir mengatakan pihaknya bersedia melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta apabila diperlukan untuk kepentingan masyarakat luas. Hak cipta lagu akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat hingga membuat beberapa pemilik restoran enggan untuk memutar lagu-lagu Indonesia. Pasalnya beberapa lagu yang diputar tersebut dikenakan biaya atau royalti. Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Kementerian Hukum untuk melanjutkan ke tahap pembahasan. Adis menyebut persoalan terkait royalti ini terbilang sensitif, sehingga perlu pembahasan lebih mendalam untuk polemik tersebut. Menurutnya DPR tidak akan keberatan mengubah regulasi demi kepentingan masyarakat luas. Royalti ini kan masih dikaji ya. Kita tunggu Kemenkumham, kita tunggu Kementerian Hukum mengkajinya seperti apa. Nanti hasil kajian dari Kementerian Hukum itu kan diserahkan juga, dikoordinasikan dengan DPR. Nanti kita juga tentunya ada badan keahlian yang mengkaji ini, yang mengkaji hal-hal tersebut, bagaimana dengan royalti ini. Jadi ini kan agak sensitif ya royalti ini. Terus ada aturan juga yang 5 tahun sudah tidak terpakai lagi, royalti tidak berlaku lagi dan lain sebagainya. Jadi kita lihat dulu nanti apa hasil kajian dari Menteri. Perlu ada revisi Undang-Undang Hak Cipta lagi Pak? Kita lihat nanti. Kita lihat. Soalnya kan sekarang masih nggak jelas gitu maksudnya apakah pengamen, kawinan itu masih. Iya, makanya kita lihat nanti. Kalau memang diperlukan kita revisi. Dari Jakarta, Zuliandri, Dafariskiano, Simpo TV melaporkan. Isu-isu hangat dan juga informasi menarik yang tengah diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan adanya hak royalti ataupun hak cipta seperti itu. Kalau kita melihat memang ini juga menimbulkan pro dan juga kontra ya, Sari dan juga pemirsa, dan pastinya dari pemerintah ini juga akan disidangkan seperti itu ataupun akan didiskusikan bersama-sama dalam sidang paripurna nanti. Apakah ini akan ada revisi undang-undang jika diperlukan oleh masyarakat seperti itu, dan kalau kita melihat memang ini kita memerlukan harus adanya hak cipta, hak royalti memang harus ada, tapi juga kita harus bisa mementingkan dan juga melihat kepentingan masing-masing seperti itu ya, dan mudah-mudahan kedepannya bisa ada titik temu, titik terang, dan tidak ada lagi yang berselisih terkait dengan adanya hak cipta, larangan untuk menggunakan lagu di tempat mana, di ruangan mana, dan juga di tempat makan mana seperti itu ya, karena kalau seperti ini terus nantinya juga kedepannya akan terus menimbulkan sebuah konflik dan masalah yang berkelanjutan. Betul, memang yang dikatakan Wakil Ketua DPR Adis Kadir ini mengatakan bahwasanya memang hingga saat ini belum ada titik temu terkait dengan hak royalti karena masih memang pengkajian ya. Betul sekali, karena memang kata Adis Kadir mengatakan bahwa saya ini perlu adanya diskusi yang sangat hati-hati dan juga teliti dan juga matang, karena memang kita ingin sekali nantinya bagaimana hasil dari Kementerian Hukum dan juga pihak terkait bisa menguntungkan kedua belah pihak. Karena memang ternyata banyak sekali warga-warga ataupun tempat usaha yang jadinya takut untuk memutarkan, jadi dirugikan ya terlebih karena ada memutarkan lagu-lagu Indonesia yang ternyata ini bisa menguntungkan Indonesia, bisa dikenal lagu-lagunya, namun karena takut dengan adanya hak dari royalti, jadi masyarakat masih banyak yang enggan untuk memutarkan lagu-lagu tersebut. Tapi dari pimpinan DPR ataupun wakil pimpinan DPR Dasko juga sempat mengatakan untuk lagu Indonesia Raya ini dimanapun berada bisa dikumandangkan, bisa dinyanyikan bersama-sama ataupun di setel seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya apapun hasil dan juga keputusan dari pihak pemerintah dan juga hak-hak terkait ini bisa menimbulkan hal-hal yang positif dan juga bisa menumbuhkan toleransi sama-sama seperti itu ya. Dan paling penting adalah mengurangi adanya kericuhan dan konflik yang berkelanjutan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.